Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melolandari selaku pemateri pertama. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan dan Kualifikasi Akuntansi Internasional. Adapun pengertian perkembangan akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Adapun 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional harus dipahami dengan baik agar tercipta harmonisasi antar negara yang bertransaksi. 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Yang pertama, sistem pendanaan. Kedua, sistem hukum. Ketiga, perpajakan. Keempat, ikatan politik dan ekonomi. Kelima, inflasi. Keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Ketujuh, tingkat pendidikan. Dan terakhir, budaya. Adapun sistem pendanaan di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Adapun contoh kasus dari perusahaan Amerika International Group tentang penyalahgunaan metode akuntansi. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan asuransi multinasional terbesar. Amerika International Group didirikan pada tahun 1919 dan beroperasi di lebih dari 130 negara. Perusahaan menjadi sasaran investigasi pada tahun 2005 karena praktik akuntansinya yang dipertanyakan. Investigasi mengungkapkan bahwa Amerika International Group telah menggunakan metode akuntansi yang tidak tepat untuk menggelembungkan pendapatannya dan menyembunyikan kerugian. Amerika International Group juga dituduh menyesatkan investor tentang risiko menjual produk asuransi tertentu. Juga terungkap bahwa CEO Henry Gruber saat ini akan mengarahkan klien ke perusahaan asuransi lain yang memiliki perjanjian pembayaran dengan mereka. Selain itu, mereka juga melakukan bid rigging dan menaikkan harga saham. Begitu penyelidikan dimulai, Amerika International Group terpaksa membayar 30 juta US dollar pada tahun 2003 dan 1,64 miliar US dollar pada tahun 2006. Han Gruber juga dipaksa mundur sebagai CEO tetapi tidak pernah dituntut. Perusahaan juga menyelesaikan beberapa dana pensiun lebih dari 800 juta US dollar. Menariknya, perusahaan membukukan kerugian terbesar dari perusahaan manapun dalam sejarah pada tahun 2008 sebesar 61,72 miliar US dollar dan harus ditebus oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi para eksekutif itu mengantongi bonus sebesar 165 juta US dollar. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki dua orientasi dasar, yaitu kodifikasi hukum sipil dan hukum umum kasus. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standar dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. Dengan demikian, di negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakupi banyak prosedur. Selanjutnya yaitu kodifikasi hukum atau kode hukum, cenderung terpaku pada muatan isi ekonominya.
Sebagai contoh, sewa guna usaha di bawah aturan hukum umum biasanya tidak dikapitalisasi. Selanjutnya, sebaliknya, sewa guna usaha di bawah hukum umum pada dasarnya dapat dikapitalisasi jika ia menjadi bagian dari pemberi properti. Selanjutnya itu, sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Tentu saja terdapat hukum dasar, tetapi cenderung tidak terlalu detail dan lebih fleksibel bila dibandingkan dengan sistem kodifikasi umum. Hal ini mendorong usaha coba-coba dan memungkinkan penerapan pertimbangan hukum umum diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan negara hukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif, kecuali untuk ketentuan dasar yang luas. Kebanyakan aturan akuntansi tidak digabungkan secara langsung ke dalam hukum dasar. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perpajakan. Peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Nah, dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini, sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jerman dan di Swedia. Di negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda, yang dimana laba genap pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak. Nah, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Penilaian persediaan menurut masuk terakhir keluar pertama atau last in first out, yaitu LIFO di Amerika Serikat merupakan suatu contoh. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersama dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya. Kolonialisme Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Pendudukan Jerman selama Perang Dunia II menyebabkan Prancis menerapkan plain comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya AS di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Nah, banyaknya negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut seperti India, atau karena pilihan mereka sendiri seperti negara-negara Eropa Timur sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa atau EU. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai inflasi, yang dimana inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereka dengan hiperinflasi. Nah, pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yang tidak biasanya tinggi, Amerika Serikat dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga. Ya, baik, contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu contoh kasus dari Volkswagen Group, yang dimana Volkswagen Group ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dan penting di kawasan Eropa. Volkswagen Group menjadi bagian dari julukan The Big Three dari Jerman. Nah, The Big Three di sini merupakan 3 perusahaan otomotif yang dianggap terbesar dan dinilai memiliki kapabilitas yang tinggi dalam memproduksi produk-produk otomotif.
Ketiga perusahaan tersebut adalah Daimler Group, BMW Group, dan Volkswagen Group itu sendiri. Nah, brand-brand dari perusahaan tersebut telah menjadi bagian penting dalam perkembangan otomotif di kawasan Eropa hingga skala internasional. Ketiga perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai trademark dan representasi dari kualitas industri otomotif Jerman di pasar internasional. Defeat the Vice, bentuk dari tindakan kecurangan yang ditujukan oleh APA kepada Volkswagen Group adalah berupa pemasaran perangkat lunak khusus. Dalam hal ini sering disebut sebagai defeat the Vice, yang mana alat tersebut mampu memanipulasi hasil atau output buangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan ketika sedang menjalani uji emisi. Output buangan tersebut akan kembali normal ketika sedang dikendarai di jalanan biasa. Cara kerja dari perangkat ini adalah komputer pusat yang dipasangkan pada mobil memiliki sensor-sensor khusus untuk mendeteksi keadaan mobil sedang dalam kondisi diuji atau di jalanan biasa dengan mendeteksi kecepatan dari mobil tersebut. Kemudian, ketika komputer pusat telah mengenali kondisi mobil ketika sedang diuji, maka defeat device akan aktif dan mengaktifkan nitrogen oksida trap agar nitrogen oksida yang dihasilkan oleh mobil terperangkap pada alat tersebut sehingga emisi yang dihasilkan khususnya yang terkait dengan zat nitrogen oksida akan sesuai standar yang ditentukan. Pada kasus Dieselgate, mesin diesel Volkswagen yang telah dimanipulasi dengan memasang defeat device mampu mengatur kadar nitrogen oksida dan memberikan hasil yang berbeda pada saat diuji dan saat berada di jalanan biasa. Jika pada kondisi sedang dites, perangkat tersebut mampu menyesuaikan dengan standar, namun pada saat berada di jalan raya biasa, menghasilkan 40 kali nitrogen oksida lebih besar dari standar yang ditetapkan atau EPA 2016. Mesin diesel merupakan salah satu jenis mesin yang digunakan pada kendaraan bermotor biasa, kendaraan beroda 4 atau kendaraan niaga seperti truk dan kendaraan berat. Secara sederhana, mesin ini menggunakan bahan bakar minyak yang dimana setiap perusahaan produsen bahan bakar minyak memiliki merek dagangnya masing-masing terkait dengan bahan bakar untuk jenis kendaraan bermesin diesel, misalnya Pertamina dengan nama Solar, Biosolar, Dexlite, dan Dex. Kemudian ada Shell dengan nama Shell Diesel dan Total dengan nama Performance Diesel. Mesin ini memiliki karakteristik yang paling khas yaitu pada kemampuan penghematan bahan bakar yang sangat baik. Ditambah dengan fakta bahwa bahan bakar solar mengemas energi 10% lebih banyak daripada bensin, sehingga dalam hal ini mesin diesel dinilai 30% lebih efisien daripada mobil berbahan bakar bensin. Selain itu, mesin ini dikenal memiliki ketahanan yang baik dan adaptif terhadap segala medan. Namun, yang menjadi permasalahan di balik keunggulan tersebut, mesin diesel memiliki kekurangan dalam output buangan yang dikeluarkan yang biasanya berwarna hitam pekat dan mengandung zat-zat polutan yang berbahaya khususnya dalam hal ini nitrogen oksida. Nah, dalam skandal di Dieselgate selain kerugian yang bersifat ekonomis, kasus ini tidak bisa dipisahkan dari keterkaitannya dengan isu emisi gas buang. Mobilitas manusia khususnya di daerah perkotaan kini sudah semakin kompleks yang mana ditunjang dengan berbagai macam bentuk sarana transportasi khususnya kendaraan bermotor yang jumlahnya kini semakin masif. Menurut OECA, pada tahun 2009 tercatat jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalanan di seluruh dunia sudah mencapai angka 1 miliar unit. Angka tersebut terus naik setiap tahunnya dan pada tahun 2015 jumlah tersebut sudah berada pada kisaran 1,2 miliar unit, yang mana sekitar 900 juta unit merupakan kendaraan penumpang dan sekitar 300 juta unit merupakan kendaraan komersial atau niaga. Besarnya jumlah kendaraan bermotor tersebut menimbulkan efek tersendiri bagi kualitas hidup manusia, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan. Salah satu efek paling krusial adalah tingkat populasi udara yang semakin tinggi, yang disebabkan salah satunya oleh emisi gas buang itu sendiri.
Salah satu penyumbang terbesar emisi gas buang adalah sarana transportasi atau kendaraan bermotor. Sebagai contoh, pada tahun 2014 sekitar 26% dari total emisi gas buang yang berada di Amerika Serikat berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 2015, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 27%, yang dimana kendaraan penumpang dan komersial yang berada di jalan raya mendominasi sebagai sumber emisi gas buang terbesar dengan jumlah lebih dari 80% dari total jenis kendaraan yang ada di Amerika Serikat. Mudahnya masyarakat perkotaan terpapar berbagai macam zat polutan yang terkadang di dalam udara menimbulkan pengaruh destruktif bagi kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu jenis zat polutan yang menjadi sorotan dalam kasus Dieselgate ini adalah nitrogen oksida. Zat ini termasuk zat yang paling berbahaya karena dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia bahkan kematian dini. Menurut International Energy Agency, pada tahun 2015, lebih dari 50% gas nitrogen oksida yang ada di seluruh dunia berasal dari aktivitas mode transportasi bermotor. Ya baik, adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Volkswagen Group itu sendiri dengan beberapa langkah untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama yaitu pembayaran denda besar kepada pihak berwenang di berbagai negara. Yang kedua, kompensasi kepada pemilik mobil terdampak dalam bentuk penggantian atau pembelian kembali kendaraan. Yang ketiga, perbaikan atau penggantian perangkat lunak pada kendaraan yang terkena dampak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi emisi. Yang keempat, yaitu perubahan dalam praktik bisnis perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar emisi yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu investasi dalam teknologi kendaraan ramah lingkungan dan pengembangan solusi emisi yang lebih bersih. Nah, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan reputasi Volkswagen Group dan memulihkan kepercayaan konsumen serta kembali mematuhi regulasi emisi yang berlaku. Tingkat perkembangan ekonomi, yang dimana faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Sebagai contoh, kompensasi eksekutif perusahaan berbasis saham atau sekuritas aset merupakan suatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasar modal yang kurang berkembang. Saat ini, banyak perekonomian industri berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang. Selanjutnya, tingkat pendidikan, yang dimana standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Pengungkapan mengenai risiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Meksiko adalah salah satu contoh negara di mana permasalahan telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal terakhir nilai yang saat ini sedang diterapkan oleh Cina. Selanjutnya, budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara, seperti sistem hukum. Mendasari 4 dimensi budaya nasional yaitu nilai sosial, yang dimana ada 4. Yang pertama, individualisme, yang kedua jarak kekuasaan, yang ketiga penghindaran ketidakpastian, dan keempat maskulinitas. Adapun contoh kasusnya yaitu PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan perdagangan besar yang memiliki operasi di beberapa negara di Asia dan Eropa. Dengan perkembangnya bisnis internasional mereka, PT Maju Jaya menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang konsisten dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasinya. Jadi, solusi dari kasus tersebut yaitu PT Maju Jaya dapat memanfaatkan perkembangan akuntansi internasional terutama standar IFRS
Dengan mengadopsi standar ini, mereka dapat menyusun laporan keuangan yang seragam dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di berbagai negara. Hal ini memungkinkan PT Maju Jaya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dan juga, akuntansi internasional mengklasifikasikan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui secara internasional, seperti prinsip konservatisme dan prinsip kehati-hatian. Dengan menerapkan klasifikasi ini, PT Maju Jaya dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan perusahaan di seluruh wilayah operasinya, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami dan menerapkan perkembangan serta klasifikasi akuntansi internasional, PT Maju Jaya dapat meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan dan memperkuat posisi mereka di pasar global. Selanjutnya, adapun penjelasan yang dimaksud terkait 4 dimensi budaya nasional. Nah, yang pertama yaitu individualis. Individualis merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Yang kedua, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian. Jadi penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu maskulinitas. Jadi maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat atau nilai-nilai maskulin yang tradisional ditekankan daripada hubungan dan perhatian. Selanjutnya yaitu terkait klasifikasi akuntansi internasional. Jadi klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda-beda. Jadi kita juga dapat menganalisis apakah sistem-sistem tersebut cenderung menyatu atau berbeda. Adapun tujuan dari klasifikasi yaitu adalah mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar di mana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan yang membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. Jadi, dengan klasifikasi, kita akan lebih mudah dalam membandingkan, menganalisis, dan memahami praktek akuntansi yang berlaku secara umum di dunia. Adapun contoh kasus terkait klasifikasi akuntansi internasional yang pernah terjadi di Indonesia adalah implementasi standar akuntansi atau SAK yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS, yaitu PT ABC, yang dimana PT ABC adalah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memutuskan untuk mengadopsi standar akuntansi internasional agar dapat bersaing secara global dan memperoleh akses ke pasar internasional. Namun, ketika melakukan transisi ke IFRS, PT ABC menghadapi beberapa masalah terkait pengklasifikasian aset, khususnya terkait aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama pengklasifikasian aset tetap. Jadi PT ABC harus menyesuaikan metode penyusutan dan nilai tercatat aset tetap mereka sesuai dengan persyaratan IFRS. Misalnya, jika sebelumnya mereka menggunakan metode penyusutan garis lurus, mereka mungkin perlu beralih ke metode penyusutan saldo menurun berdasarkan nilai wajar. Yang kedua, pengklasifikasian aset tak berwujud. Beberapa aset tak berwujud seperti goodwill mungkin harus diuji untuk penurunan nilai. PT ABC harus memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan IFRS terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud. Dan yang ketiga yaitu pengungkapan. PT ABC harus memastikan bahwa laporan keuangannya mengungkapkan dengan jelas adopsi SAK yang disesuaikan dengan IFRS dan
dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, dengan memahami dan mengimplementasikan dengan benar standar akuntansi internasional, PT ABC dapat meningkatkan kredibilitasnya di pasar global dan menarik minat investor asing. Terdapat 3 pendekatan dalam perkembangan akuntansi di negara barat. Dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, yang pertama berdasarkan pendekatan makroekonomi, yang kedua berdasarkan pendekatan disiplin independen, dan yang ketiga berdasarkan pendekatan yang seragam. Selanjutnya, akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Sistem hukum, akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Yang pertama yaitu akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Selanjutnya yang kedua ada akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientifikasi legistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Selanjutnya ada sistem praktik, yaitu akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan umum. Perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti berikut, yaitu yang pertama depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi atau penyajian wajar, atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak atau kepatuhan hukum. Yang kedua ada sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap atau properti diperlukan seperti sewa operasi yang biasa atau kepatuhan hukum. Selanjutnya yang ketiga, pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan atau penyajian wajar, atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja atau kepatuhan hukum. Lagi pula, masalah pajak penghasilan tangguhan tidak akan pernah timbul jika akuntansi, pajak, dan keuangan merupakan hal yang sama. Selanjutnya, salah satu contoh kasus yang banyak dibahas oleh adopsi atau IFRS atau International Financial Reporting Standard oleh negara-negara yang sebelumnya menggunakan standar akuntansi lokal. Ketika negara-negara ini beralih ke IFRS, perusahaan-perusahaan di sana harus menyesuaikan praktik akuntansi mereka dengan standar baru ini. Ini melibatkan perubahan dalam cara mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan sehingga perusahaan tersebut memiliki perubahan yang sangat signifikan.